Ya cewek itu model aku. Model kamu mesra Ya aku banget kan kayak tadi gitu. bilang sama kamu aku nyari portofolio. Iya, tapi kenapa kamu foto-foto juga? Kamu nggak izinin aku ikut. Iya, aku tadi nggak ngapa-ngapain, aku Nggak cuma ngajak. ngapa-ngapain, tapi kenapa mesra banget sih? Kita pun akhirnya tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi yang bikin kita aneh di sini adalah Kenapa kamu bohong sama aku? Kamu ngindarin aku. Aku sayang banget, udah. ya bentar ini ngapain dia pelukan berdua. Dan setelah mereka pelukan, mereka langsung cabut dari tempat itu. Lita langsung pindah ke motornya Ando dan langsung pergi ninggalin mobil kita dan juga driver kita di pinggir jalan. Ya ini klien, ini gimana sih, ini bahaya kalau kayak ini udah mau maling mobil kita deh. Udah bapak sekarang tidur lagi deh, nggak apa-apa. Gak udah mau, enggak, ya mungkin si klien kita, Enggak, sini nggak masalahnya tadi si klien kita juga kan udah marah-marah kan, udah teriak-teriak Coba kan. telepon Kita dia, juga coba nggak telepon tahu dia si klien lagi. kita bisa begitu. Nggak aktif. Dari tadi gua telepon gak aktif. Akhirnya di sana kru dari tim Kata Kamu Putus balik ke kantor Trans TV dan kita menganggap kasusnya Lita ini pending. Sudahlah hati aku buang waktu percuma. Habiskan detik demi kata. Katakan apa mauku. Aku bosan. Keesokan harinya, karena kita merasa penasaran banget geng sama si Lita ini kenapa dia bisa tiba-tiba kabur dan kita pengen minta penjelasan gitu ke dia. Pada saat kita melakukan meeting dan kita ngebahas soal kasusnya si Lita ini, di situ kesepakatan dari produser kita dan juga kru dari tim Kata Kamu Putus adalah kita pengen tahu tentang kenapa si Lita ini ngelakuin hal seperti itu gitu loh. Iya, karena Dan kita biasanya juga kan nyelesain kasus sampai selesai dan ini juga masih ada pertanyaan buat kita yang mesti kita selesain, makanya kita ada di sini nih sekarang gengs di depan rumahnya si Lita. tapi dari tadi pagi kita tidak ada melihat pergerakan dari Litanya ini. Dan kita juga tidak tahu nih apakah Lita ini ada di rumahnya dia atau enggak. Sampai sore hari kita masih ada di sana, sampai akhirnya kita melihat ada seorang. Oke, ambil gambar Tar, ambil gambar pakai alat penyadap suara Tar. Ini siapa? Enggak, ini bukan Ando sih pastinya kemarin. Ini bukan Ando, ini emang bukan Ando. Litanya datang gitu tuh. Oh iya ya. Batar, Litanya ada di sana, Batar, ambil gambarnya, Batar. Gua belum tahu juga apa maksud dia datang di sana, tapi pada saat kita terus melakukan pengintaian. Oh iya, Berarti mungkin emang Lita hari ini nggak ada rencana kemana-mana, mungkin cuma ketemu sama orang ini doang nih, Mo. Lu dengar nggak namanya dia manggil nama siapa sih? Reno. Reno ya. Gue datang ke sini ngeliatin hasil model sama kemarin. Oh, yang madang. Bagus hasilnya. Ya lo lihat aja sendiri ntar. Ya gue liatin ya. Oh, dia nunjukin hasil foto. Iya, mungkin ini fotografernya si Lita kali ya. Oke, enggak, ini kalau emang ini ada fotografer Lita mungkin bisa jadi temannya si Ando, Ando, gitu. bener-bener. Oke, nah, tapi di sini kenapa si Litanya ini foto session sama si Reno ini bukan sama si Ando? Nah ini. Tuh. Nah ini tapi yang gue lihat kenapa si Litanya jadi ini ya, jadi deket banget ya sama cowok ini ya. Pintar ya ngambil angle. Kok jadi berubah gitu mukanya? Siapa dulu yang ngambil? Aduh. Udah ya? Lumayan. Nggak usah repot-repot. Dia masuk ke dalam rumah mencari tisu karena si siapa namanya? Si Reno ini kepanasan gitu. Kenapa dibela-belain banget gitu loh. Dan yang lebih membingungkan lagi kenapa si Lita ini kelihatan care banget. Ini ngerepotin nih. Udah nggak apa-apa. Aduh. Thank you banget ya. Dilapin Kenapa lagi. dilapin segala sih? Dan karena gue sama Komo juga belum mendapatkan informasi si Reno ini siapa, tapi pada saat itu dia sempat ngobrolin sesuatu gengs kepada Lita dan dia bilang Ada hal yang pengen gue omongin tapi gue merasa gak enak sih sebenarnya. Gak enak apaan sih? Lo tau kan Ando? Ya. Akhir-akhir ini dia emang lagi spin job gitu lah. Jadi Komunitas lagi sepi. iya, kita tuh butuh ya itu dana lah buat ininya, buat pemasukan gitu. Pemasukan untuk komunitas maksud lo. Ya gitu kurang lebih. Tapi kenapa Anda nggak pernah cerita sama gue ya? Mungkin dia malu kali cerita sama lo. Kira-kira lo bisa bantu nggak? oh mau minta tolong sama si Lita supaya Lita bisa ngebantuin keuangannya mereka, Mo. Ya tapi di sini ceritanya bilang kalau si Ando nggak pernah ngasih tahu sama dia tentang permasalahan dalam komunitasnya ini. Ya mungkin karena emang Andonya juga udah nggak terbuka kan dari akhir-akhir ini gitu. Oke.
Gak banyak sih, paling ya untuk saat ini butuh 500 deh. Ya, gue bisa bantu sih kalau 500 juga sih gue ada. Gue ambil uangnya dulu ya. Oke, iya. Ya. Krisis keuangan kok ini cuma 500.000 sih? Ah, nih 500. Nih sebelumnya makasih banget, tapi gue minta sama lo kalau bisa jangan sampai tahu Ando ya. Sebenarnya ada apa sih nih? Enggak, kenapa Puyeng sih? gua. Thank you banget ya. Kalau gitu gue duluan ya. Soalnya masih ada urusan yang mau gue ini. Iya. Teker ya di jalan ya. Iya, makasih Rita. Atau dia cabut. Fatar, boleh tahu tar, lepasin aja tar, nggak usah diikutin tar. Reno pada saat itu langsung cabut pergi ninggalin si Lita di depan rumahnya itu dan dalam sekejap, gengs. Tapi tadi si Reno itu minta Ando tuh. Fatar, boleh tahu tar. Fatar, standby di sana tar. Fatar, pakai alat penyerap suara Fatar. Sayang, kamu dateng. Kamu ngasih tahu. Kamu kenapa sih gue bete banget? Mau masuk yuk? Coba sih. Kemana? Duduk dulu sih. dan di situ Ando langsung marah-marah geng sama Lita. Dia bilang, Maksud gue apa? Emang gue ngapain? Reno datang. Ya, terus? Reno datang cuma ngasih nunjuk fotonya. Terus dia mau cetakin foto-foto gue. Ngapain ngasih duit ke dia? Loh, katanya kamu yang minta. Udahlah. Kata-kata Reno, kamu yang minta, kamu butuh untuk komunitas kamu, fotografer kamu, sayang. Aku kan mau support kamu. Support apa? Aku tahu fotografer itu kan passion kamu di situ. di situ? Mesra-mesraan, rangkul-rangkulan. Aku nggak mesra-mesraan, sayang. Gue lihat ya, gue punya mata. Berarti dari tadi dia juga ngintai si Lita dong. Ando marah pada saat itu. Gue munafik. Enggak, sayang. Sayang, jangan pergi dulu sih. Ayo loh. Sayang, duduk dulu situ sih. Masuk dulu, kamu dengerin aku dulu. Sayang, tapi kamu harus dengerin aku dulu dong. Udah intinya lo munafik ya. Enggak dong, sayang. Sayang. Ando langsung cabut aja setelah dia marah-marah sama Lita pada saat itu. Fatar, Andonya ikutin Fatar. Ayo Pak. Dan pada saat kita ngikutin motornya Ando ini, di situ kita ngelihat dia berhenti Pak. Itu Ando sama Reno kan? Ini kenapa mereka berdua ketemu? Oke, ya udah itu lo pegang nih. Gila. Pegang. Iya, lo pegang. Iya. Buset, baik banget tuh. Lo pegang. Iyalah, namanya teman. Iya, gue makanya nih. Tujuan gue lo tahu kan? Nah, makanya gara-gara ini kan dia jadi mikir kan kalau misalnya bukan gue nih. Berarti kan dia kan yang gak beres. Nah, itu. Yang penting kita udah jalan lancar, ya kan? Oh iya. Oke. Gua tahu. Gua ngerti. Gila ini banget nih cowok, sumpah. Dua-duanya sih mau parah banget ini. Iya. Wah, jahat banget nih cowok dan licik banget, gengs. Makasih banget, makanya thank you banget sama lo. Nah, tapi ntar dulu. Lo udah dapet duit. Nah, berhubung gue lagi baik banget. Dan gue lagi banyak duit. Jadi... tambah nih? Iya dong, Pak. Gue sebagai teman yang baik. 1, 2, 3, 4. Enggak, ini Andonya emang udah jahat banget sih, Mo. Dan Mo, Lita mesti tahu. Dia nyari kesalahan ceweknya dia, biar nantinya kalau pada saat dia melakukan kesalahan, dia akan menyerang balik pacarnya ini. Dan dari sana akhirnya kita melihat mereka cabut dari tempat itu. Ricardo, monitor. Kado, lu bisa ke mobil gue bentar gak, Kado? Kita juga udah buntu nih, gengs. Mesti ngapain kita nggak tahu. Akhirnya kita minta kebijakannya produser kita, Ricardo. Dia nikah sama 2 orang. Masa kita tega sih ngebiarin si Lita di gitu? Cut aja berarti.
ya gue dengan berat hati akhirnya harus nurut sama produsernya kita karena memang ini adalah sistem kerjanya katakan putus. Dan kita juga ingat kita punya janji sama seorang klien kita yang lain yang namanya Lita Anastasia. Dan keesokan harinya kita bakal ketemuan, kita bakal ngatur jadwal ketemuan sama si Lita yang baru ini, gengs. Oke gengs, hari ini kita dari kru dari tim Katakan Putus akan ketemuan lagi dengan klien barunya kita. Yang mana ini adalah Lita yang kita temui pada saat kita mau ketemu dengan Lita klien kita sebelumnya. Hey yo, what's up gengs? Ini sekarang tim Katakan Putus akhirnya sudah ketemu lagi dengan Lita. Yang mana kemarin kita sempat ketemu sama lu tanpa disengaja. Dan lu emang kemarin juga udah bilang sama tim Katakan Putus kalau lu butuh banget bantuan kita. Makanya kemarin gue nyuruh lu untuk berkomunikasi dengan salah satu kru dari tim Katakan Putus. Dan di sini karena kita emang tim udah sepakati kalau kita kali ini tuh akan membantu kasus dari elo. Nah, dari enggak betul. Ini di sana kita dikagetkan dengan kedatangan si Indra membawa Lita Ananta yang kemarin, gengs. Tolong dong jangan kayak gitu. Ini waktunya gue gitu loh. Ya, Gue kenapa juga Lita perlu. enggak? Oke, bentar. Kenapa Lita? Lu kenapa tiba-tiba aja barengan sama Lita? Tadi dia datang ke kantor. Dia nangis-nangis tadi gitu kan. Pengen belajar bersama kalian. Karena gue Iya kan, tapi ini kita lagi Iya, ngerol. kita Kenapa lagi lu mau langsung masuk buka aja? Lu kasus kayak baru orang nih, nggak tahu proses syuting aja gimana sih? Enggak, harusnya tadi kakak bisa Ya, nunggu Kak, nanti gini, dulu Lita. gitu. Oke, ya udah enggak gini. Oke, Lita, sorry banget. Ini kan kita emang udah membantu kasusnya Alu, dan kita Iya. juga udah tahu juga tentang permasalahannya Alu. Tapi sekarang kita lagi pengen ngebantu Litanya yang ini gitu. Lo tahu dia juga kan? Please lah, jangan kayak gitu. Kita ngobrol lagi ya Lita ya. Gue minta maaf sama tim capek kalau gue kemarin udah bertindak di luar batas. Ini kita dari tim Katakan Putus nggak ada punya dendam sedikit pun sama lo. Kita orangnya pemaaf banget semuanya di sini gitu. Tapi di sini kita lagi ada kerjaan juga nih gitu. Lu juga harus menghargai kita. Mungkin kalau emang lu butuh bantuan kita, lu pengen ngobrol sama kita setelah ini. Oke? Iya. Udah di sana aja. Gantian ya sama Lita yang ini soalnya kemarin kita udah prioritas sama dia juga, maaf ya. Ya. Dan di situ si Lita Ananta ini langsung nangis pada saat itu. Nggak enak juga sama Litanya gitu loh, Lit, karena dia udah nungguin dari kemarin. Enggak, oke, Lita, enggak gini Lita. Oke, ya udah, gua tahu lu lagi butuh banget bantuan kita. Lu butuh banget bantuan kita dan tapi di sini gue lagi ada tanggung jawab juga nih sama dia. Mungkin lu tunggu dulu di situ. Setelah kita selesai ngobrol sama dia, kita akan kesana, ngobrol kita sama kesana. lu. Iya benar. Oke, Janji, deal? janji. Ya. Oke, ya udah kita maafin, kita nggak ada marah sama lu. Oke, duduk di sana aja dulu. Nggak apa-apa. Oke, Iya, ya udah, iya, sebentar habis ya. ini, habis kita Oke, ngobrol sebentar. sama Lita. Oke, sebentar. Oke, Kita sebentar ya. kesana. Bila ada cinta yang membuatku merasanya. Tapi Lita di situ masih bersikeras, dia pengen cerita sama kita, dia pengen ngasih tahu ke kita sesuatu. Dan di situ klien kita yang baru ini ngerasa simpatik banget, gengs, dan empati banget sama si Lita ini. Aku udah discuss sama Lita, nggak apa-apa permasalahan ini aku biar tim Katakan Putus coba bantu selesaiin Lita dulu deh. Nanti kalau misalnya udah selesai, aku tahu kok rasanya kayak apa. Sulit, teramat sulit jalanku melawan takdir ini sendiri. Ya kita berterima kasih dengan kebesaran hatinya dia, dengan kebaikan hatinya dia, karena dia ini udah pengen ngalah buat orang yang dia belum kenal gitu, geng. Dia pamitan, dia cabut dari situ dan yang menyuruh kita untuk membantu Lita Ananta pada saat ini adalah kliennya kita. Ini berarti lu sampai datang ke kantor Trans TV dan ketemu sama kru, terus lu nangis-nangis minta ketemu sama kita, berarti ada sesuatu permasalahan yang besar lagi yang terjadi dalam hubungan lu. Iya, Kak, sehari setelah aku hilang, aku bikin kekacauan di tim HP. Itu kita udah baikan. Karena memang kita udah tahu juga sebenarnya faktanya seperti apa. Dan dari situ barulah gua ngebongkar semuanya sama si Lita Ananta ini. Ya di sini kita emang komit banget untuk membantu kliennya kita. Kita bukan komit untuk membantu klien kita untuk putus hubungan sama pasangannya, tapi kita komit banget untuk membantu klien kita ini untuk Ngelurusin bisa mencari masalah. jalan keluar yang terbaik Iya, dalam benar. permasalahan dia dengan pasangannya gitu loh. Dan asal lu tahu waktu lu didatengin sama si Reno dan si Andu marah sama lu, kita ada di sana pada saat itu.
kaget banget, gengs. Ternyata tanpa sepengetahuannya, tim Katakan Putus masih peduli sama permasalahan dia. Dan setelah kita menceritakan semuanya sama dia, akhirnya di situ kita memberikan bukti yang kita dapetin kemarin sama Lita Ananta. Tujuan gue lo tahu kan? Nah, makanya gara-gara ini kan dia jadi mikir kan kalau misalnya bukan gue nih, berarti kan dia kan yang gak beres. Nah itu, yang penting kita udah jalan lancar, ya kan? Si Anu, tega banget sih Kak. Dan di situ Lita mulai kecewa banget. Dia nggak nyangka banget kalau cowok yang dia bener-bener sayang, yang dia udah maafin, yang dia udah sayangin banget, bisa berbuat seperti itu sama dia. Tapi kan gue udah maafin dia, gue udah balikan lagi sama dia. Gue percaya banget sama dia kalau dia bakalan berubah, dia bakalan tipu gue lagi kayak gitu. Iya, tapi kenyataannya sekarang cowok lo itu bersekongkol sama temannya dia buat ngebohongin lo. Demi supaya dia nggak disalahin sama lo gitu. Ajarkan aku tuh bisa dapat ungkapkan rasa, agar kamu kan percaya begitu.